Jadi apapun atlet itu kalah menangnya di rapat di PBSI, saya selalu bela. Jadi saya tidak mau atlet saya disalahkan. Yang salah saya karena saya yang latih. Kalau saya sendiri bilang atletnya salah atau atletnya bodoh, nah bisa ini berarti saya bodoh. Jadi situ. Jadi saya bela atlet, saya full time, saya fokus, saya full time untuk atlet. Ya, awal-awal itu setelah saya menjadi pemain 10 tahun ya sebagai pemain nasional, begitu saya pensiun gantung raket, saya jadi pelatih di klub dulu selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya membuat atlet ganda putri juara nasional taruna. Nah, jadi di situ mungkin Pak Christian melihat bahwa saya punya potensi, mungkin saya sih nggak tahu ya, tapi Pak Christian sendiri menawarkan saya menjadi pelatih atau membantu Ibu Imelda di Platnas. Kalau nggak salah kurang lebih itu tahun 95. Saya dipanggil ke sana untuk membantu Ciim sebagai asisten ganda campuran, ganda putri. Waktu itu memang ganda campuran belum spesial ya, belum spesialis. Jadi hanya ganda putri, ganda campuran itu rangkap-rangkap aja. Nah, iya, saya nggak tahu dia lihat dari mana, tapi kok kayaknya instingnya tepat ya. Setelah saya melatih kok begitu saya cetak juara All England, juara dunia sampai Olimpiade, saya baru tarik ke belakang, benar juga Coach Chris punya insting ya. Bukan nggak yakin ya, tapi saya begitu, saya cuma baru membuat karir itu di klub ya. Baru 2 tahun, masa secepat itu saya punya pikiran masa secepat itu direkrut ke nasional gitu ya kan. Tapi sudah ya, saya ikutin aja udah. Ikutin seperti air mengalir aja udah saya ikutin. Saya setuju pemanggilannya dari Coach Chris, ya saya bersedia. Nah, seperti itu. Awal-awalnya saya hanya ikutin bahwa begitu saya bilang sama Coach Chris saya bersedia, Christian cuma titip pesan. Ingat, kamu harus benar-benar turun dalam lapangan. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya membantu tim itu dari pagi sampai sore itu saya di dalam lapangan terus. Bantuin mau drilling, mau stroke. Nah, sambil itu juga saya belajar sama Imelda kan juga pelatih senior. Di sana juga kita lihat itu ada kan Coach Chris juga sebagai pelatih, ada Pak Atik Jauhari, ya pelatih senior saya lihat di sana juga. Itu juga ada Tong Ching Fu. Jadi semua begitu ya, saya lihat mereka punya ilmu-ilmu kepelatihan itu saya serap dan saya kembangin. Nah. Ya, jadi setelah 2 tahun menjadi asistennya Ibu Imelda, ya saya juga tidak tahu saya tidak punya kepikiran bahwa tiba-tiba Christian mengangkat saya sebagai bertanggung jawab kepala pelatih khusus ganda campuran. Nah, di situ baru mulai ada sektor ganda campuran spesialis. Jadi tadinya kan baru 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Ganda campuran itu hanya ngerangkap dari ganda putri sama ganda putra. Nah, begitu 2 tahun saya menjadi asisten di Ibu Imelda, tiba-tiba Pak Christian membuat satu keputusan bahwa harus ada sektor ganda campuran itu harus dibikin sektor spesial.
Jadi di situ Kok Kris percayakan kepada saya setelah 2 tahun. Jadi tahun 97 itu di situ baru terbentuk kepelatihan yang khusus. Jadi seperti Tikus Minarti, ya kan? Itu sudah fokus latihan dengan pola-pola di ganda campuran. Tadinya kan hanya ngerangkap-ngerangkap. Karena Ibu Imelda sendiri juga harus fokus kepada ganda putri. Jadi waktu itu di 96 itu kan Tikus Minarti kan hanya sampai 8 besar Olimpiade. Jadi Kok Kris mau ini karena ganda campuran sudah masuk di Olimpiade. Kok Kris mau sektor ini jadi spesialis. Ya itu situ dari tahun 97 saya dipercayakan sebagai kepala pelatih untuk memegang ganda campuran. Dan situ ya puji syukur bahwa 3 tahun berjalan Tikus Minarti bisa mendapat atau meraih medali perak Olimpiade di Sydney. Ya, situ awal-awal kebangkitan ganda campuran. Dibutuhkan 3 tahun fokus untuk membangun sektor ini karena sudah dibikin satu sektor yang spesialis. Jadi khusus ya. Ya betul tadi perlu fokus proses. Saya sendiri waktu jadi pemain juga itu kan tidak mudah untuk saya tahu menjadikan diri saya sendiri itu seperti lebih mudah harusnya ya. Begitu saya sebagai pemain dan saya sebagai pelatih. Yang lebih sulit itu sebagai pelatih karena membentuk manusianya bukan diri kita sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya begitu saya jadi pelatih, saya bilang paling mudah sebenarnya. Atlet itu cuma nurut. Program disiplin, iya. Dia harus punya disiplin yang tinggi, komitmen yang tinggi. Dan semua program yang diberikan sama pelatih itu harus diturutin dan benar-benar fokus dan benar-benar dilakukan gitu. Seperti itu. Sebenarnya mudah. Yang jadi pelatih itu yang sulit. Karena kita membuat orang gitu loh. Iya kan? Karena saya pernah jadi atlet. Jadi waktu itu dikasih Christian segala. Cuma ya mungkin nggak tahu skill saya mungkin standar ya, jadi tidak seperti Retsi ya kan. Tapi anehnya begini, saya waktu jadi atlet ingin menjadi juara Lenglan, juara dunia. Tapi ternyata cuma juara, kalau zaman dulu kan cuma hanya open turnamen ya. Nah ada yang super series apa. Ya saya sempat sih mencicipi itu juara. Ya pernah sempat masuk tim Thomas Cup. Ya tapi tidak sampai juara dunia, juara All England. Waktu itu kan belum ada Olimpiade ya. Tapi lucunya begitu saya jadi pelatih, semua itu yang saya cita-citakan dari pemain itu semua tercapai gitu loh. Saya bisa cetak juara dunia berkali-kali, bisa mencetak juara All England berkali-kali, bisa mencetak medali perak Olimpiade 2 kali, medali emas 1. Nah itu apa itu kita bilang gitu. Itu kita nggak tahu tuh apa semua tuh ya yang dibicarakan rencana Tuhan kita nggak tahu. Iya. Oke, saya kemarin juga waktu sempat ke Kudus itu kan ada berbincang dengan Pak Yopi, dengan Sita, juga ada beberapa pelatih kan juga maksudnya Pak Yopi itu suruh saya bicara apa sih kok bisa sampai saya bisa punya sukses dan punya inovasi. Nah, saya bilang begini, intinya selama saya 26 tahun melatih di Platnas, saya bilang saya jujur, begitu saya pulang selama perjalanan dari Platnas ke rumah, itu pikiran saya selalu di badminton. Dari mungkin dia saya bilang, Owi tadi latihan segini, apa besok kurang nggak? Siapa yang kurang nggak? Apa dia harus begini? Dari itu selalu saya berpikir terus, Butet lain lagi, belum Debbie, belum Praven, dan belum yang Jordan Dinor. Jadi selama 26 saya tahu percaya apa enggak ya, tapi ini saya kasih tahu jujur bahwa seperti itu yang saya lakukan. Mungkin itu kali yang sukses kali ya. Tapi yang penting saya juga selalu minta, saya berdoa benar-benar bahwa kalau bisa apa yang saya lakukan semua itu ada hasil atau diberkati lah gitu. Itu semua tidak lepas bahwa kita juga kerja keras harus didukung dengan doa yang keras juga. Ya seperti itu yang saya lakukan sih. Iya, ora et labora. Terus emang kita harus benar-benar berpikir seperti tadi saya bilang itu, berpikir dan berpikir terus. Itu semua juga kalau kita sudah lakukan itu pastikan disiplin ya keluar. Disiplin sama kerja keras otomatis itu. Kenapa? Kita berpikir begitu, oh si Owi harus mau nambah nih. Saya harus datang awal. Iya kan? Begitu juga istirahat selesai jam 12, makan siang. Saya bilang, Wi, habis makan siang kalau bisa udah enak. Makan udah turun, saya siap di lapangan ya.
Ini yang kita harus kerjakan. Seperti gitu loh, contoh loh. Tapi semua itu kan ada hasil. Berarti udah tepat yang saya jalankan. Ya, saya juga pernah, begini. Intinya, saya tuh pasti membuat program satu untuk seorang atlet itu benar-benar maksimal. Dan apa yang saya lakukan sama mereka juga maksimal. Dan saya tidak selalu dari dulu, dari awal saya jadi pelatih, saya tidak pernah mendegra atlet itu setahun saya udah degra, 2 tahun saya degra, belum pernah. Jadi kok atlet itu sudah masuk di pelatnas, itu tanggung jawab saya. Jadi saya harus coba paling minim 3 tahun. Baru kita bisa bilang, oh dia nggak mampu. Nah, jadi seperti itu. Jadi apapun atlet itu kalah menangnya, di rapat di PBSI saya selalu bela. Jadi saya tidak mau atlet saya disalahkan. Yang salah saya, karena saya yang latih. Kalau saya sendiri bilang atletnya salah atau atletnya bodoh, nah bisa ini berarti saya bodoh. Jadi situ. Jadi saya bela atlet, saya full time untuk atlet. Jadi apa-apa keputusan saya itu saya benar-benar bukan berani lah. Jadi seperti contoh, saya sudah lakukan semua untuk atlet, tapi atletnya dia tidak disiplin atau dia malas, ya, atau apa, kita tahu lah, maksudnya tidak menjalankan program dengan sepenuh hati, ya kan? Ya otomatis juga kadang-kadang kan dari faktor kehadiran, keterlambatan juga kan sering ada artinya gitu. Ya itu saya tegas, saya tegur. Kalau masih berulang kali saya kasih surat peringatan. Itu SP 1, 2, 3 udah nggak bisa ditoleran lagi. Ya itu udah beberapa atlet yang saya sudah bela maksimal sampai pada titik maksimal ya. Tapi atletnya itu sudah tidak mampu atau ya taruhlah tidak kemampuan itu tidak mampu karena ada satu itu catatannya tidak selalu disiplin, tidak selalu melakukan programnya dengan maksimal. Nah itu saya langsung. Itu saya benar-benar memberikan surat peringatan pertama, kedua, atau bahkan kadang-kadang saya langsung kepada surat degra seperti itu. Kalau saya bilang stres, jujur hampir tidak pernah ya. Cuma kan kadang-kadang bukan saya tekanan kita terlalu bukan terbeban lah. Karena kan begitu sektor ini menjadi sektor andalan, itu kan banyak target-target gitu kan. Justru itu membuat satu tantangan, yang membuat saya lebih fokus, lebih bergairah atau yang jelas pasti tertantang gitu. Jadi kalau kita bilang faktor saya stres, tidak pernah. Karena itu saya sangat enjoy atau saya melakukan tugas saya itu dengan maksimal. Yang tadi seperti saya cerita tuh, setiap hari saya berpikir tuh baik. Itu mati tuh itu ibu kadang-kadang buat saya kesenangan ya. Berpikir badminton itu iya untuk seorang atlet ini itu satu kesenangan buat saya itu loh. Dan cari solusi. Solusinya bagaimana sih besok? Dapat solusi, bangganya minta ampun. Seperti Owi kan. Waktu saya panggil, kakinya maheot. Setiap hari saya berpikir, ini apa tadi kurang, latihan kaki ini kurang menunjang. Saya tambah besok kaki begini. Akhirnya kan saya tambah dengan tutup net, saya tambah dengan shadow di pasir, lempar bola kasti, gitu. Akhirnya semua itu. Dan itu berhasil, itu saya puas banget. Saya bangga sekali. Jadi tingkat stresnya nggak ada, saya bilang. Ya mungkin satu, otomatis kan didikan orang tua ya. Otomatis satu didikan orang tua sudah seperti itu. Jadi hidup terus keras. Jadi kita harus disiplin, kita harus keras pada kehidupan. Satu itu. Yang kedua, begitu saya ke Jakarta, merantau. Pertama saya di keluarga Mainaki, saya yang pertama merantau ke Jakarta. Nah saya digembleng oleh papinya Lius Pongo. Ya, situ saya benar-benar digembleng. Itu saya benar-benar bahwa begitu saya merantau saya agak liar karena kan bebas orang tua ya, di sekolah bolos, suka berantem ke sana berantem sini, tapi saya dididik saya jujur dididik oleh papinya Lius Pongo. Nah, saya lihat beliau itu di lapangan latih sangat keras
sangat keras dan beliau itu juga disiplin sekali. Sebelum atlet datang, beliau sudah ada di lapangan. Itu tertanam sekali sama saya. Itu satu ya. Begitu melanjut kepada saya sebagai pemain nasional, saya melihat sosok Christian Hadinata, sosok Tong Sing Fu. Jadi mereka sosok-sosok yang punya kepribadian yang tegas. Ya, kalau Christian itu kita lihat dia tegas sama mengurusi manusianya. Manusianya kalau nggak betul, dia bisa tegas, dia bisa tanam di dalam diri seorang manusia itu, seorang atlet itu bisa bagus, di dalam itu bisa kuat. Nah, kalau Tong Sing Fu itu orangnya otoriter. Harus begini, kalau nggak begini, udah keluar kamu. Seperti itu. Jadi saya pegang semua itu, saya combine. Jadi tidak sepenuhnya seperti Om Tong Sing Fu. Kalau ini langsung keluar, enggak. Saya combine semua, makanya atlet itu bisa bertahan di tempat saya itu bisa cukup lama ya, bisa 3 tahun. Sampai kita lihat Butet, Debbie itu sampai paling lama tuh sampai 8 tahun, 10 tahun ya kan. Ya kan manusia tuh di proses tuh enggak gampang. Butuh waktu, tidak ada yang seperti balik telapak tangan, enggak ada. Alasan saya seperti ini, setelah kan saya otomatis kalau waktu selama 26 tahun di Platnas itu saya jam 4:30 sudah harus bangun. Istri saya juga harus bangun, udah siapin kopi semua. Saya jam 5 lewat seperempat sudah harus jalan ke Platnas. Ya kan? Begitu juga pulang sampai sore. Tapi sampai rumah bisa jam 6:30, jam 7. Nah itu berulang sampai hari Sabtu pagi. Sabtu pagi kita pulang sampai di rumah udah jam 12 sudah siang. Waktu saya untuk keluarga cuman Sabtu siang sama Minggu. Dia itu berjalan selama 26 tahun. Nah, saya lihat selama 26 tahun itu, saya sudah mendapat semua. Semua saya sudah dapat. Jadi sekarang apa? Yang saya belum dapat itu apa? Saya selalu lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Nah, setelah saya pensiun dan saya pindah ke Manado, kebetulan PB Talenta ini saya ngambil sebagai mitranya Jarum. Nah, di sini saya merasa bahwa di sini yang saya waktunya. Karena apa? Saya bisa pergi, anak saya ajak jadi pelatih di sini. Saya ajarin, ya saya gamblang supaya jadi pelatih anak saya. Jadi hampir setiap hari dia ikut saya. Istri saya juga ikut. Jadi hampir setiap hari saya dari Tondano ke Manado tuh 1 jam 15 menit. Setiap hari, pulang juga segitu. Jadi istri saya datang, dia bisa lihat latihan. Terus pulang ngomong tadi kamu lihat latihannya bagaimana? Oh gini ada anak-anak yang begini. Jadi seru. Jadi kita bilang pindah ke sini bukan menikmati masa pensiun, tapi justru kita lihat lebih capek. Tapi nikmat karena saya bisa berjalan dengan keluarga gitu loh setiap hari. Itu yang saya dapat sekarang di sini. Oh, waktu di Platnas tuh nomor 1. Karena coba bayangin aja, saya bangun jam 4:30, dia harus bangun. Dia udah siapin saya kopi, bikin sarapan, ya kan? Terus saya pergi selama 26 tahun. Pulang saya udah 6:30. Nah, terus anak saya sempat punya bakat main di klub. Tapi dia tidak tuntut saya untuk menjadikan dia sebagai atlet seperti yang saya latih jadi atlet dunia. Walaupun banyak teman-teman dia tanya, kenapa sih papimu? Orang lain dia bisa bikin juara dunia, kamu sendiri kok enggak? Nah itu saya bangga, dia nggak nuntut. Nah dan istri saya pun tidak mengeluh. Setiap hari seperti itu. Jadi keberhasilan saya di mencetak atlet dunia itu peran pentingnya keluarga. Begitu saya memberi ajuan pengunduran diri ke PBSI, otomatis kan saya harus lapor ke Jarum. Saya kan sebagai atlet Jarum kan. Nah dari situ pimpinan Jarum Pak Yopi mengatakan, apa yang kamu mau lakukan sekarang? Saya mau ke Manado, mau membina klub-klub kecil di sana. Apa Pak Yopi bersedia itu
ada klub di sana bisa dijadikan mitra Jarum, Pak Yopi bersedia. Saya senang sekali. Ya itu ya saya salut dan saya terima kasih bahwa PB Jarum itu masih berpikir sampai ke situ. Jadi mereka mendukung saya pensiun dengan membina satu klub di Manado menjadi salah satu mitra PB Jarum. Dan semua itu emang dibantu oleh PB Jarum. Nah, dari sini saya di PB Talenta itu saya sebagai yang bertanggung jawab prestasi. Jadi saya seperti Bimpres lah gitu. Kepala pelatihnya ada, Gerald sini. Kepala pelatihnya ada, asistennya ada 3, termasuk anak saya. Programnya masih jauh. Karena apa? Kita sini masih nyawa lapangan, 3 lapangan untuk 3 jam, 4 jam lah. Itu untuk 40 orang. Udah nggak mungkin bisa mencapai prestasi yang kita mau. Jadi sekarang PB Talenta tuh sedang membangun GOR. 5 lapangan, 1 ruang pasir, 1 ruang gym. Dengan ada beberapa, ada puluhan asrama juga dibangun. Nah, jadi kok di situ sudah berjalan, mungkin April atau awal Mei kali udah bisa berjalan. Nah, di situ saya yakin bahwa PB Talenta ini akan bersaing dengan, tidak kalah bersaing dengan di Jawa. Iya, emang sini kita bicara semua, kita bimbing semua sektor. Jadi PB Jarum sendiri juga berharap bahwa nanti ada apa PB Jarum tuh membutuhkan atlet, otomatis kan atlet muda ya, di bawah umur 14 ya. Kita sudah ada stoknya. Kita ada stok, jadi kita selalu siapin seperti itu. Jadi ya saya antusias atau saya ambisi bahwa nanti PB Talenta itu akan bisa bersaing dengan klub-klub besar di Jawa dan bahkan bisa menjadi saingan yang keras ya, saingan yang berat di PB Talenta buat klub-klub di Jakarta gitu. Karena kita lihat fasilitas dan program itu sangat terbatas kalau di daerah ya, khususnya di luar di Indonesia bagian timur. Jadi kalau PB Talenta pemicu sebagai awal supaya menjadi contoh, ya mungkin nanti PB lain juga, wah bagus ternyata bikin begitu ya. Ya mungkin siapa tahu ada mereka mampu yang mereka bisa bangun seperti ini. Jadi nanti selain PB Talenta dengan fasilitas yang komplit, mungkin ada PB lain yang punya kemampuan untuk bangun yang sama. Nah itu kan jadi bagus. Iya kan? Jadi bagus. Kalau saya yakin dan percaya bahwa PBSI sendiri pasti sudah punya program yang bagus ya. Apalagi Nova itu kan cukup lama ikut dengan saya. Saya rasa untuk bisa sekarang kan pemain seniornya kan sudah tidak ada. Yang ada kan Adnan Misel, Rinoftari yang paling senior ya. Itu kembali lagi kan lebih junior lagi. Jadi ya itu kita harus bersabar dan butuh proses. Ya kan, butuh proses bahwa tidak semudah itu. Jadi ya sekarang pasti Gana Campuran itu pasti akan turun. Dia punya turun level karena kalau dulu kan selalu ada dari Tugis Benati sampai ke Praven Melati itu kan selalu bicara juara All England. Nah sekarang kan pasti udah turun level. Tapi itu saya tahu saya yakin bahwa Nova akan berbuat sesuatu bahwa mudah-mudahan tidak lama ya. Tapi tetap proses itu cukup lama. Jadi mudah-mudahan mereka bisa berkembang cepat dan bisa menjadi pemain yang handal. Ya, kalau mereka sudah jadi pemain profesional dan sudah kembali berlatih di klub, itu sudah lebih banyak kepada atletnya sendiri. Ya, dari atlet sendiri ya, mereka juga harus bersyukur dan harus introspeksi diri. Mereka harus introspeksi diri bahwa PB Jarum sendiri mau memberi kesempatan sama mereka dengan memberi semua fasilitas. Dan mereka juga harus bersyukur bahwa Vita Marisa sendiri mau bersedia untuk melatih mereka. Karena Vita juga tahu persis kan, pernah berpasangan dengan Praven. Dan waktu di Plantas juga pernah Vita mendampingi saya untuk melatih Praven. Jadi setelah ini, ya mereka sekarang profesional, otomatis namanya profesional, semua sendiri. Jadi itu terpulang kepada diri mereka sendiri. Tinggal mereka sendiri yang menentukan mau kemana.
sedikitnya mau seperti hasilnya seperti yang sudah mereka meraih atau mau lebih. Itu aja. Atau bahkan nanti takutnya malah tidak terlalu baik dia punya motivasinya malah drop ya kan, itu yang saya takutkan. Ya otomatis sekarang kita lihat kan bakat. Nah, tapi untuk karakter orang-orang di Manado ini saya lihat daya juangnya bagus, tenaga udah pasti bagus, alam semua tuh alami, ya kan. Tinggal sekarang yang permasalahan di PB itu karena apa? Mereka itu di sini dididik tapi masih ada intervensi orang tua. Nah, makanya saya tekankan sama anak-anak di Talenta ini, kalian anggap nanti kalau GOR sudah jadi, kalian anggap bahwa kalian tuh anak perantau. Karena kebanyakan semua yang merantau tuh jadi. Nah, rata-rata saya lihat atlet-atlet di sini bagus, tapi sudah dewasa semua. Nah, itu seperti itu. Tidak ke merantau, akhirnya habis di sini. Nah, itu. Jadi masih jadi anak mami di sini gitu loh. Ditongkrongin sama orang tua. Nah, itu yang sulit. Kalau di Jakarta kan nggak ada. Di Kudus juga nggak ada. Di Plantas pun nggak ada. Makanya jadi semua. Nah, jadi saya berharap bahwa atlet-atlet Talenta ini mandiri gitu. Walaupun ini rumah mereka sendiri di sini. Walaupun mereka tinggal di Manado sendiri, mereka harus punya kemandirinya kuat. Jadi anggap aja mereka merantau gitu loh. Itu yang saya mau rubah mereka di situ. Di sini agak sulit ya, karena kan yang saya buruan di Jakarta itu kan kalong ya. Di sini jauh kalongnya, di Gorontalo perjalanan 10 jam. Jadi saya sudah bawa senapan sini ya jarang sekali dipakai. Dan saya emang sekarang kan lagi sibuk membangun PB Talenta ini. Jadi saya benar-benar super ekstra fokus gitu loh. Jadi hobinya itu belum terjalan dengan baik. Tapi saya yakin bahwa nanti suatu waktu bisa berjalan dengan baik kalau kita punya GOR sudah jadi.